ketua kelas Bima, silakan dipimpin dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bima. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas satu materi yang sebetulnya kalian sudah tahu dulu pada saat SMP. Saya nggak tahu nih, kalian masih ingat atau lupa atau pura-pura lupa nih, ya. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu besaran dan satuan. Tapi untuk mengawali pembelajaran ini kan saya belum tahu ya kondisi perasaan kalian pada pagi hari ini. Saya kan kurang tahu ya. Oke, bagaimana perasaanmu pada saat ini? Yang pertama, apakah sedang bahagia? Yang kedua, lagi sedih? Atau yang ketiga, kamu lagi bertanya, ngapain dia Bu Maria di depan? Kan begitu ya? Ataukah ada yang sedang jatuh cinta? Biasanya nanti kalau misalnya lagi jatuh cinta itu semangat belajarnya akan lebih baik lagi. Coba ya, Bu Maria absen dulu. Ahmad Fatur Rahman hadir. Dari ketiga gambar ini 1, 2, 3 kamu lagi sedang apa ini perasaannya? Senang. Nomor 1 ya. Rama, Ahmad Ramadhani. Nomor berapa Ram? Nomor 2. Lagi sedih kamu Ram? Boh, gimana Ram? Ahmad Wildan. 1, 2, atau 3? Nomor 1. Alfia. Nomor berapa? Nomor 1. Ali 1. Nomor berapa? Nomor 1. Alia. Nomor berapa? 1. Nomor 1. Ana. Nomor berapaan? Dari nomor 3 ini. Ari. Nomor berapa Ari? 3. Nomor 3. Kamu bingung? Bingung apa kamu nih? Aska nggak masuk sakit ya. Bima. Yang mana Bim? 2. Nomor 2. Lagi sedih kamu Bim? David. Aga. Yang mana? 1. Deva sakit. Farum mana? Nggak masuk juga? Oke, Farah. Nomor berapa Pak? 2. Nomor 2? Lagi sedih kamu Pak? Pak Muryanto. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Kan bingung bisa. Fitri. Nomor berapa Fit? 1. Lisa. 1. Nomor 1. Bagus nggak masuk. Nur Alisa. Nomor berapa Alis? Oke. Yatul. Nomor 1. Ayun. Nomor 1. Sri Wayuni. Nomor 1. Wida. Nomor 1. Banyak nomor 1 ya? Ada yang sudah bersedih. Oke, nanti pembelajaran ini membuat kita tidak sedih nanti. Bingung? Nanti akan ada jawabannya kalau kamu bingung ya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, ada sebuah pertanyaan dari Bu Maria. Oke, pernah nggak kamu nimbang badan? Pernah? Kalau Bu Maria takut untuk nimbang badan? Ya, takut tidak jatuh. Pernah kan menimbang badan? Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu perhatikan dari kamu menimbang badan? Angka? Angkanya? Gambarnya seperti ini? Iya. Berat ya? Berat ya? Oke, ini pertanyaan awal dari Bu Maria ya. Jadi kamu pernah menimbang badan dan yang kamu lihat adalah angka. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Saya sebutkan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah tadi kamu berdoa ya, itu adalah termasuk poin pertama. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Nanti kita adakan diskusi. Yang keempat adalah benaran kritis. Oke, next.
satuan dalam fisika dengan tepat. Oh, besaran ini ya namanya ya. Oh, satuannya ini. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis besaran dan satuan. Yang kedua, murid diharapkan kalian bisa memahami besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran nanti apa sih besaran? Kok ada besaran pokok, ada besaran turunan? Ya, dulu waktu SMP harusnya sudah diajarkan. Oke. Selanjutnya, di sini nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan besaran pokok dan besaran turunan dengan kritis. Diharapkan kalian bisa nanti bisa menyimpulkan. Oh, besaran pokok seperti ini. Oh, besaran turunnya seperti ini. Seperti itu. Oke? Baik. Untuk memulai pembelajarannya, saya akan berikan gambar-gambar untuk kalian. Dan di sini nanti Bu Maria ingin kalian untuk mengamati gambar tersebut. Pastinya ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, perhatikan. Pernahkah kamu mengamati kegiatan seperti gambar berikut? Yang pertama, gambar apa ini? Menimbang. Ya. Menimbang. Yang di itu apa itu nanti? Berat badan. Seperti berat tadi, seperti kita menimbang badan, itu yang dihitung apanya? Hah? Angkanya, lah yang angka itu menunjukkan apa? Tadi menunjukkan berat badan, betul kan berat badan? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Kilogram, ada jawaban lain? Ada berat badan, ada kilogram, ada jawaban ada? Gram. Saya lanjutkan. Di sini, kira-kira yang dia cari apa ya? Kira-kira dia ukur. Kelistrikan. Yang dia ukur biasanya apa? Arus. Yang keras, arus. Ada lagi? Ini. Gambar apa? Mengukur suhu badan. Kira-kira yang dicari apa dia? Derajat, apa lagi? Suhu, apa lagi? Kalau kamu melihat gambar itu apa coba? Derajat apa? Celcius. Bisa Celcius. Oke, nanti kita belajar selanjutnya ya. Oke. Untuk melanjutkan pembelajaran ini biar kalian lebih paham, ya, biar lebih paham pembelajaran tentang besaran dan satuan, Bu Maria akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok nanti. Satu kelompok diisi 4 sampai 5 orang. Bu, kalau ini tidak masuk ya sudah. Ya, tidak apa-apa. Oke? Siap ya untuk saya bagi kelompoknya ya? Siap. Oke. Kelompok 1, faktor mana? Rian. Oke, Fitria. Wida. Kelompok 1 ada di sebelah sini. Ya. Kelompok 2, Rama. Fahmul, Rifa, Lisa,
ruang untuk kalian gunakan untuk diskusi di kelompoknya kalian masing-masing. Ya, saya harapkan semuanya aktif ya, semuanya ikut mencari. Ini literaturnya boleh dari buku, boleh kalian menggunakan HP, handphone kalian boleh silakan dikeluarkan, bisa dikeluarkan. Nanti mencari informasi tentang pembelajarannya bisa dari situ, ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan tidak dari sini? Tidak. Bisa kita lakukan diskusinya? Bisa. Oke. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Sudah. Oke. Yuk, silakan dikerjakan. Bu Maria kasih waktu 25 menit ya. Ya. Yuk, silakan kerjakan. Ingat, dilihat dulu tujuan pembelajarannya di situ, langkah-langkahnya dilihat ya. Ya, di situ silakan dilihat dulu langkah pembelajarannya, langkah untuk diskusinya. Tabel pertama itu silakan Anda baca dahulu. Lalu identifikasikan, sendirikan di kolom yang nomor 2. Jika ada yang mengalami kesulitan, silakan disampaikan. Ini termasuk nanti sebenarnya. Masuk nggak? Masuk? Ada yang ditanyakan tidak? Baik, tidak ada. Mudah ya?
Untuk kolom ketiga itu diambil dari kolom kedua, ya. Nomor 3 itu diambil dari nomor 2. Yuk, silakan. Waktunya kurang 15 menit. Boleh pakai HP ya? Boleh pakai HP. Ya. Bisa iya, satu. Ini bukan misalan fisika? Bukan. Misalan fisika juga. Misalan fisika. Lah ini apa misalan fisika? Itu misalan fisika enggak jadi? Boleh pakai HP, silakan.
Sudah Bu. Sudah, saya kalau sudah ngomong yang lain dulu.
Banyak. Coba selain Daya sama Daya banyak di sini. Siapa yang masuk? Banyak di sini. Ada lagi yang sudah? Sudah? Oke. Dua kelompok yang belum kita kasih. Sudah? Satu kelompok belum?
hitam, bagus, gembira, menangis, indah, sedih, dan senang. Yang nomor 3, dari kelompok besaran fisika di atas, kelompokkan ke dalam tabel di bawah ini. Besaran pokok, nomor 1, intensitas cahaya. Besaran turunan, gaya. Yang kedua, massa, 3 suhu, 4 waktu, 5 panjang. Besaran turunan yang pertama, gaya. Yang kedua, daya. Ketiga, volume. 4, energi. 5, luas. Nomor 4, pindahkan besaran pokok di atas ke dalam tabel di bawah ini. Kemudian, lengkapilah satuan SI dan alat ukurnya. Besaran pokok, nomor 1, intensitas cahaya, satuan SI, kandela. Alat ukur, lummeter. 2, massa. Satuan SI-nya kilogram. Alat ukurnya timbangan. Yang ketiga, suhu. Satuan SI Kelvin. Alat ukurnya termometer. Yang keempat, waktu. Satuannya sekon. Alat ukurnya stopwatch. Yang kelima, panjang. Satuannya meter. Alat ukurnya penggaris. Yang keenam, kuat arus. Satuannya ampere. Alat ukurnya amperemeter. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya mol. Alat ukur massa molaritas. Yang C yaitu diskusi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan besaran fisika? Berikanlah contohnya. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Contohnya panjang, massa, dan gaya. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Berikanlah contoh. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang, massa, dan suhu. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Berikanlah contohnya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya gaya, tekanan, dan daya. Kata konsep? Sudah ya? Bukan. Yang D yaitu peta konsep. Besaran fisika dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada besaran pokok. Contohnya 1, panjang, 2, massa, 3, waktu, 4, suhu, 5, kuat arus listrik, 6, jumlah zat. Besaran turunan, contoh 1, luas, 2, volume, 3, gaya, 4, energi, 5, daya. Oke. Itu dari presentasi kelompok 2. Adakah yang mau ditanyakan? Saya. Adakah yang mau bertanya? Saya. Oke. Sebentar. Alia, yuk Alia. Pada saat kita menimbang pada saat kita menimbang badan yang benar, kita mengukur apa? Massa atau berat? Ya beratlah, karena kan kalau bertimbang yang kelihatan pakai kilogramnya. Ada yang mau bertanya lagi? Sebentar. Tadi jawabannya berat. Karena tadi kilogram. Oke, saya nggak mau menyalahkan dan mau membenarkan nanti. Kita bahas ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaan kedua siapa? Saya, Bu. Saya. Bentar, gantian. Alfia. Pertanyaan dari saya, apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan itu? Perbedaannya. Besaran pokok itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan besaran satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Ada yang ingin belum enggak? Sudah jelas belum? Kalau belum jelas silakan disanggah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah atau masih ada yang mau bertanya? Ada. Ya. Coba, oke, Mida. Yuk Mida. Besaran pokok ada 7 itu harus, tetapi kalau di peta konsep cuma 6. Gimana? Punya Harusnya ada 7. Ya, terus kenapa kok besar bilang? Jawabannya?
pembahasan ini, Bu Mariam punya video bahan ajar. Kita saksikan bersama ya. Jangan ngantuk loh ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman membeli buah di supermarket? Sebelum membayar buah tersebut di kasir, biasanya buah yang teman-teman beli akan ditimbang terlebih dahulu. Nilai apa yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah memiliki satuan? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, nilai yang ditunjukkan oleh timbangan tadi adalah massa buah yang teman-teman beli. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai atau angka, dan memiliki satuan. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah teman-teman, besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar dan jangka sorong. Massa, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan atau neraca. Waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Jumlah zat, satuannya mol, tidak ada alat ukurnya. Dan kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter. Agar teman-teman mudah untuk mengingat ketujuh besaran pokok ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai, papa mama waktu subuh ingin jualan kue. Selanjutnya, besaran turunan. Jumlahnya sangat banyak selain dari 7 macam besaran pokok. Contoh, luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa, gaya, usaha dan energi, gaya, momentum dan impuls, semuanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Berikutnya, tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Potensial listrik, hambatan listrik, keduanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Teman-teman, selain yang sudah disebutkan ini, masih banyak contoh besaran turunan lainnya ya. Berdasarkan nilai dan arah, besaran juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, gaya, dan jarak. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai
dan juga arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, sistem CGS, sentimeter, gram, sekon, sistem FPS, feet atau kaki, pound atau ton, second. Karena adanya beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Nah, teman-teman, pada dasarnya sistem SI dikembangkan dari sistem satuan MKS ya. Satuan internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan di antaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah dan dikonversi ke satuan lain. Berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Pertama, panjang, satuannya meter. Meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kedua, massa satuannya kilogram. Kilogram merupakan massa silinder campuran logam platina iridium yang disimpan di Lembaga Internasional Berat dan Ukuran di Sèvres, Prancis. Dan inilah definisi dari sekon yang merupakan satuan waktu, Kelvin, satuan suhu adalah mol dan ampere. Nah teman-teman, jadi inilah satuan internasional dari 7 besar pokok. Teman-teman, sistem SI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem satuan lainnya. Salah satunya adalah mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, tabel berikut adalah awalan-awalan dalam satuan SI. Selain digunakan menjadi beberapa sistem, satuan dalam IPA juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional, dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Berikut ini adalah contoh-contoh satuan baku selain satuan internasional atau SI. Satuan panjang diantaranya sentimeter, kilometer, kaki, mil, yard, inci. Satuan massa seperti gram, ton, kuintal, pon, dan ons. Satuan waktu yaitu menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Satuan suhu berupa derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Lalu satuan kuat arus terdiri dari mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Serta satuan energi antara lain elektron volt, earth, kalori, dan kilowatt hour atau kWh. Untuk satuan tidak baku
paku contohnya adalah jengkal, depa, hasta, lengan, dan langkah yang merupakan satuan panjang, tumpak, satuan luas, serta gantang, gelas, dan gayung yang merupakan satuan volume. Nah teman-teman, satuan yang telah kita bahas sebelumnya dapat kita konversikan atau kita ubah dari satu sistem satuan ke sistem satuan lain dengan menggunakan faktor konversi, yaitu bilangan pengalih yang mengubah suatu satuan ke dalam satuan-satuan lain yang setara. Berikut ini adalah contoh faktor konversi beberapa besaran. Faktor konversi satuan panjang sebagai berikut. Faktor konversi satuan massa. Faktor konversi satuan waktu. Terakhir, faktor konversi satuan luas dan satuan volume. Berikutnya kita membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi ditulis dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah panjang dimensinya L, massa M, waktu T, suhu theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N, dan kuat arus listrik dimensinya I. Selanjutnya kita bahas dimensi beberapa besaran turunan yang dapat ditentukan berdasarkan rumus dan satuannya. Pertama, massa jenis, rumusnya Rho sama dengan M per V. Satuannya kilogram, meter pangkat negatif 3. Maka dimensinya adalah M L pangkat negatif 3. Kedua, kecepatan, rumusnya V sama dengan S per T, satuannya meter sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah L T pangkat negatif 1. Dengan cara yang sama diperoleh dimensi untuk percepatan L T pangkat negatif 2, gaya M L T pangkat negatif 2, tekanan M L pangkat negatif 1, T pangkat negatif 2. Usaha M L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Gaya M L pangkat 2, T pangkat negatif 3. Momentum dan impuls masing-masing M L T pangkat negatif 1. Terakhir, momentum sudut dimensinya M L pangkat 2, T pangkat negatif 1. Dengan menggunakan dimensi, kita dapat menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran, dan menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Ketiganya akan kita bahas satu per satu. Fungsi dimensi yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dimensi usaha adalah M L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Selanjutnya, persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Angka setengah merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga EK sama dengan mv kuadrat sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat. Satuannya kilogram, meter, sekon pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Sama juga dengan kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 2. Maka dimensi energi kinetik adalah M L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Jadi dapat kita lihat bahwa dimensi usaha sama dengan energi kinetik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua besaran tersebut setara. Fungsi kedua untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Contoh, buktikanlah bahwa persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah benar. Jawab, S sama dengan jarak, satuannya M,
T. A sama dengan percepatan, satuannya meter sekon pangkat negatif 2, dimensinya L T pangkat negatif 2. Dimensi untuk persamaan S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat adalah L sama dengan L T pangkat negatif 1 dikali T tambah L T pangkat negatif 2 dikali T pangkat 2. Semua T-nya dapat kita coret sehingga L sama dengan L tambah L. Karena dimensi pada luas kiri sama dengan dimensi pada luas kanan, maka persamaan S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat benar. Untuk dimensi yang terakhir adalah untuk menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Contoh, jika G merupakan konstanta dari persamaan gaya tarik menarik antara dua benda bermassa M1 dan M2 yang terpisah sejauh R pada persamaan F sama dengan GM1M2 per R kuadrat. Tentukan dimensi G. Kita jawab F sama dengan GM1M2 per R kuadrat, maka G sama dengan FR kuadrat per M1M2. G sama dengan gaya dikali jarak kuadrat per massa dikali massa, sama dengan M L T pangkat negatif 2 dikali M kuadrat per M dikali M, sama dengan L pangkat 3 T pangkat negatif 2 per M, sama dengan M pangkat negatif 1 L pangkat 3 T pangkat negatif 2. Jadi dimensi G adalah M pangkat negatif 1 L pangkat 3 T pangkat negatif 2. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Pada soal pertama, kita diminta menentukan kelompok besaran pokok di antara 4 besaran yang ditentukan. Di situ perhatikan kelompok besaran berikut, ada 4. Massa jenis, kuat arus, tegangan listrik, intensitas cahaya. Dari kelompok besaran di atas, besaran pokok ditujukan nomor berapa? Kira-kira berapa? Nomor 2. Kuat arus listrik dan 4. intensitas cahaya. Kita ingat kembali 7 macam besaran pokok. Pada soal ini, besaran pokok yang disebutkan adalah kuat arus listrik dan intensitas cahaya. Massa jenis dan tegangan listrik adalah besaran turunan. Jadi, kelompok besaran pokok ditujukan oleh nomor 2 dan 4. Jawabannya D. Soal kedua, kita diminta untuk menentukan kelompok besaran vektor. Ingat kembali ya, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, impuls, perpindahan, berat, momentum, dan momen gaya. Jadi yang hanya terdiri dari besaran vektor adalah C. Soal selanjutnya, kita diminta mengonversi nilai 8000 Armstrong ke dalam sentimeter. Ingat kembali bahwa 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat negatif 20 km per jam sama dengan 90 dikali 1000 meter per. Sudah. Sampai dari sini. Perhatikan. Tadi ada yang pertama dia tanya, saya tadi masih bingung besaran dan satuan itu apa? Iya kan? Tadi ada yang bingung, sebentar saya contoh tadi. Masih bingung perbedaan antara besaran dan satuan. Ya, kita tadi kalau sudah diterangkan di situ ada beberapa yang diterangkan ya. Lalu dari kelompok 2 juga ya. Pada dasarnya untuk mengetahui besaran itu apa, dari informasi
informasi yang tadi sudah kita dapatkan bisa kita jadikan satu, bahwa besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan satuan. Apa itu nilai? Ya, mempunyai nilai dan satuan. Jadi satuan itu apa, Bu? Ya, jadi satuan itu apa sih? Satuan itu adalah yang mengiringi besaran. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalkan kita ada sebuah kotak. Ya, kita ingin mengukur panjangnya. Nyaris. Kita ingin mengukur ketebalannya. Misalkan kita mengukur lereng. Jadi kalau untuk mengukur panjang itu bukan hanya penggaris saja. Kalau kita mengukur ketebalan, kita nggak bisa memakai penggaris. Tapi ada alatnya nanti. Dan itu yang akan kita bahas besok. Ada jangka soro, ada mikrometer. Kalau misalkan menghitung suhu itu pakai apa? Pakai apa? Termometer. Nanti besarannya apa kalau suhu? Kelvin. Kalau misalkan dalam sebetulnya untuk besaran itu dalam suhu itu ada 4. Ada Kelvin yang kita gunakan di Indonesia. Apa? Celsius. Ada Reaumur, ada Fahrenheit. Tapi yang diakui dunia kita menggunakan Kelvin. Ya. Terus tadi kuat arus. Kuat arus itu merupakan besaran satuannya. Kuat arus listrik? Ampere. Ya? Ampere. Terus, nah, tadi ada lagi nih, Dan, pertanyaan yang kedua, sebesar yang kedua, perbedaan antara besar dan satuan sudah dijawab ya? Sudah. Ya, oke. Yang pertama tadi, pertanyaannya, pada saat kita menimbang badan, yang kita hitung adalah jawabannya massa. Ya, tidak apa-apa, nomor 2, tidak apa-apa. Ya, jadi yang kita hitung kalau kita sedang menimbang sesuatu, badan kita atau menimbang gula, telur atau apapun itu kita menimbang massa. Bukan berat badan. Karena kalau berat badan nanti ada hubungannya dengan gravitasi bumi. W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G. Ya. Kalau misalkan nanti kalian di luar, kalian membeli gula atau telur atau apapun, bilangnya jangan berat. Bu, saya mau beli massa telur. Kalau ibunya bilang berat, itu salah, Bu. Ibu salah itu bukan berat, itu massa. Kalau ibu bilang berat, sebentar saya hitungkan. Ya, kalau misalkan ibu bilang berat, misalkan berat gula, sebentar Bu saya hitungkan. Berat gula itu kalian hitung gravitasinya bumi berapa? Gravitasi bumi berapa? Ya. Kalau gitu, kalau misalkan sudah diketahui massa tadi masuk besaran pokok atau besaran turunan? Pokok. Pokok kan? Nah, kalau kamu bilang itu berat, itu masuk besaran apa? Besaran turunan. Karena masih bisa diturunkan menjadi beberapa besaran pokok. Sudah? Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, ada beberapa alat ukur yang digunakan ya. Tadi sudah disebutkan. Bu, kalau misalkan kita mengukur ini, Bu, mengukur apa ya misalkan? Oh, masih timbangan tadi. Bu, apakah boleh
Yang tidak bisa itu kalau kita menimbang masa kita menggunakan timbangan beras yang ada di toko. Tahu yang ada di toko? Tahu. Ya? Tahu. Tahu ya? Nah, yang juga jungkit. Iya. Bisa nggak kita mengukur masa badan kita pakai itu? Enggak bisa. Ya bisa. Bisa ya? Ya. Bisa. Timbangannya langsung rusak. Patah. Iya? Iya kan? Ya. Nah, kalau itu Bu, kalau misalkan yang di toko emas itu kenapa? Ya itu kan itu fungsinya sendiri-sendiri. Cuma memang yang dicari adalah satu massa dalam kilogram. Boleh nggak Bu saya satuannya pakai gram? Boleh. Tapi standar internasional mintanya hanya 1 kilogram. Oke, coba. Sebagai penutup ya, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita sekarang. Pertama, besaran tadi ada berapa? Ada 2. Ya, pertama adalah besaran pokok. Oke, besaran pokok itu wajib diketahui ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama satuannya meter. Yang kedua massa satuannya kilogram. Yang ketiga waktu satuannya bukan jam ya? Ya. Karena kita mengikuti standar internasional. Yang ke 4 suhu satuannya Kelvin. Yang kelima watt satuannya ampere. 6 ya satuannya Jendela. Candela. Los. Yang ke-17 dalam ya diingat-ingat. Kalau besaran turunan berarti di luar dari 7 ini. Ya, kesimpulannya itu. Kalau misalkan kita bilang luas, itu berarti sudah tidak termasuk 7, berarti dia termasuk ya. Ada yang ditanyakan tidak dari sini? Ada. Sudah nggak ditanyakan? Sudah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin refleksi. Biasanya Bu Maria kan kalau mengajar ya seperti biasanya ya. Ya. Dengan adanya pembelajaran yang sekarang Bu Maria pakai, ini namanya model pembelajaran. Ya, yang saya pakai itu perasaan kalian bagaimana? Misalkan dalam memahami suatu materi itu bagaimana? Coba angkat tangan. Gimana? Cepat memahami materi. Cepat memahami materi. Perasaanmu seperti itu. Mungkin ada lagi. Gimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini bagaimana? Tadi ada yang bingung atau tadi ada yang bersedih? Saya senang, di sini senang, saya senang. Oke. Ya, mudah dipahami? Mudah dimengerti ya? Ya. Yang kedua, dari tahapan dari awal. Ya. Ya. Tahapan mana yang menurut kalian sulit untuk kalian? Yang apakah pada saat menganalisis, ataukah saat berdiskusi dengan teman, ataukah pada saat presentasi di depan? Kalau untuk kelompok 2 mengatakan Presentasi.
Grogi karena masih awal. Oke, yang lain juga persiapan untuk giliran ya. 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 Grogi, dia merasakan grogi pada saat presentasi, takut sama jawabannya. Ya. Tapi harus pede. Itu yang harus dilakukan. Malu katanya Rama. Malu. Ya. Malu sama teman sekelas. Oh, malu sama teman sekelas. Oke ya. Terus kalau untuk dalam satu kelompok gimana saat diskusi dengan teman? Ada kendala tidak? Mencari informasi susah tidak? Enggak ya. Oke. Selanjutnya yang lebih Bu Maria inginkan dari penjelasan Bu Maria ataupun dari media yang saya terangkan tadi, apakah sudah bisa dipahami atau cepat dipahami? Maksud saya itu bisa cepat dipahami nggak kepada kalian? Bisa ya. Bu Maria menerangkan bisa kalian cepat pahami ya? Bisa. Oke. Untuk selanjutnya besok kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas lagi kelanjutan dari besaran dan turunan. Ya. Besok kita akan mempraktekkan langsung kepada alat ukurnya. Ya, beberapa alat ukur yang kita sediakan besok. Ya, tidak semua alat ukur, tapi setidaknya kamu tahu. Oh, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya. Ya. Oke, sebagai tugas akhir, nanti saya akan kirimkan link soal kepada kalian via WA. Kalau yang tidak punya HP, silakan Anda ke lab. Waktunya istirahat, silakan ke lab. Silakan dikerjakan. Saya minta semuanya harus mengerjakan. Iya. Nanti saya kirim via WA ya. Iya. Itu berupa link. Nanti soalnya juga pasti kalian bisa. Ya, kalau kalian mengikuti betul hari ini pasti kalian bisa menjawabnya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Besok kita ketemu lagi. Ya. Sudah bisa saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Yuk, silakan bersiap. Sudah? Silakan keluar kelas Bima. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bima.